Namaku Agus. Tahun 2022, usiaku baru 23 tahun. Saat itu aku sedang benar-benar terdesak. Sudah hampir 3 bulan, aku menganggur setelah pabrik tempatku bekerja mengurangi karyawan. Tabunganku habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara ibuku yang tinggal bersamaku mulai sering sakit-sakitan. Hampir setiap minggu, aku harus membelikannya obat. Setiap pagi aku berangkat membawa map berisi berkas lamaran. Aku keluar masuk toko, bengkel, minimarket, sampai rumah makan. Jawabannya selalu sama. Nanti kami hubungi ya. Kalimat itu lama-lama terdengar seperti penolakan yang diucapkan dengan sopan. Suatu sore saat hendak pulang, mataku tertuju pada sebuah papan bertuliskan, dibutuhkan karyawan di depan warung bakso yang sangat terkenal di kota kabupaten kami. Warung itu selalu ramai. Bahkan sebelum jam makan siang, antrian pelanggan sudah memanjang sampai ke pinggir jalan. Aku memberanikan diri masuk. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun sedang berdiri di dekat kasir. Wajahnya tampak ramah ketika menyapa pelanggan. Senyumnya lebar, tutur katanya halus. Bahkan beberapa pelanggan terlihat akrab dengannya. "Pak, saya mau melamar kerja, Pak." Ia menoleh ke arahku lalu mengamatiku dari ujung kepala sampai kaki. Pernah kerja di warung? Pernah, Pak, tapi cuma bantu-bantu. Bisa cuci piring? Bisa. Ia tidak banyak bertanya lagi. Besok masuk. Aku sampai memastikan lagi karena tidak percaya. Besok, Pak. Ya, gaji 1.500.000, uang makan 30.000. Kalau rajin, nanti saya tambah. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan serupa di tempat lain. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengangguk. Terima kasih, Pak. Keesokan harinya aku datang sebelum warung buka. Suasana dapur sudah sibuk. Di sana aku berkenalan dengan 3 orang. Yang pertama adalah Pak Darto, tukang masak senior yang sudah bekerja hampir 10 tahun. Tubuhnya besar, kulitnya legam karena setiap hari berdiri di depan tungku. Kaldu sapi yang enak adalah tanggung jawabnya, namun wajahnya selalu terlihat lelah. Yang kedua Darina, pelayan yang bertugas mengantar pesanan ke meja pelanggan. Usianya sekitar 25 tahun. Ia ramah kepada pelanggan, tetapi jarang berbicara dengan sesama karyawan. Yang terakhir adalah Eko, kasir yang usianya tidak jauh dariku. Ia lebih banyak diam dan hanya berbicara seperlunya. Belum sempat aku mengobrol lebih jauh, pemilik warung masuk ke dapur. Senyumnya yang tadi kuliah di depan pelanggan langsung menghilang. Ekspresinya berubah datar. Suaranya terdengar dingin. Semua sudah siap? Iya, Pak. Jawab mereka hampir bersamaan. Ia menoleh kepadaku. Kamu yang baru? Iya, Pak. Ia mendekat sampai jaraknya hanya 1 langkah. Kerja yang rajin. Gaji di sini akan besar, tapi jangan banyak tanya. Aku sempat bingung dengan kalimat terakhirnya. Meski begitu, aku tetap mengangguk. Baik, Pak. Warung mulai menjelang siang. Dibuka pukul 11. Belum sampai 10 menit, pelanggan sudah berdatangan. Setengah jam kemudian seluruh meja penuh. Sebelum pukul 12, antrian sudah mengular sampai keluar. Aku hampir tidak berhenti mencuci mangkuk. Mangkuk kotor terus berdatangan tanpa jeda. Aku sempat berkata kepada Pak Darto sambil tertawa kecil. Pak, ini kok warung laris banget ya? Pak Darto hanya menjawab pendek. Iya. Tak ada senyum, tak ada cerita. Ia langsung kembali mengaduk kuah. Semakin lama aku merasa suasana dapur aneh. Tidak ada satupun karyawan yang berani bercanda. Kalau pemilik lewat, semua langsung diam. Tidak ada yang berani menatap wajahnya terlalu lama. Menjelang sore, aku mulai melihat sesuatu yang sulit dijelaskan. Setiap pelanggan yang makan di tempat selalu memberikan pujian. Wah, kuahnya mantap. Baksonya enak sekali. Besok saya kesini lagi. Namun beberapa pelanggan yang membeli untuk dibawa pulang justru kembali beberapa jam kemudian. Seorang ibu masuk sambil membawa kantong plastik berisi baksonya. Mas, lah kok saya yang bawa pulang kok? Ini rasanya beda ya? Aku yang berada di dekat kasir spontan melihat ke arah ibu itu. Bedanya gimana, Bu? Pas dimakan di warung enak, begitu sampai rumah kok malah hambar. Belum sempat aku berkata apa-apa, Pak Darto buru-buru menghampiri. Mungkin sudah dingin, Bu. Coba nanti dipanasin lagi. Ibu itu tampak masih bingung.
tetapi akhirnya pergi. Aku menoleh ke arah Pak Darto. "Pak, memang bisa berubah rasanya?" Pak Darto hanya menggeleng pelan. "Sudah, kerja saja." Jawaban itu justru membuatku semakin penasaran. Malam mulai turun. Pelanggan perlahan berkurang. Aku sibuk mencuci tumpukan mangkuk terakhir ketika melihat pemilik warung keluar dari ruang kantornya. Di tangannya ada sebuah buntalan kain putih yang diikat tali hitam. Bentuknya tidak terlalu besar, tetapi cukup berat hingga ia membawanya dengan kedua tangan. Tanpa mengatakan apa-apa, ia berjalan menuju sebuah pintu kecil di belakang dapur. Selama seharian bekerja, baru kali itu aku memperhatikan pintu tersebut. Warnanya coklat tua, selalu terkunci. Tak ada satupun karyawan yang pernah mendekatinya. Aku menghampiri pelan. "Pak," pemilik berhenti melangkah. "Itu gudang isinya apa?" Belum sempat ia menjawab, suasana dapur langsung menjadi sunyi. Pak Darto menunduk. Rina menghentikan langkahnya. Eko yang sedang menghitung uang langsung memalingkan wajah. Si pemilik menatapku tanpa berkedip. Tatapannya jauh berbeda dibandingkan saat melayani pelanggan. Dingin, tajam, membuat bulu kuduku berdiri. "Kalau masih mau kerja," ia berbicara pelan, "sudah, jangan pernah buka pintu itu." Setelah mengatakan itu, ia membuka pintu gudang, masuk ke dalam sambil membawa buntalan kain putih, lalu menguncinya kembali dari dalam. Aku masih berdiri memandangi pintu tersebut. Entah kenapa, sejak saat itu aku merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik ruangan itu. Aku mencoba mengusir rasa penasaran dan kembali mencuci piring. Air keran terus mengalir membilas mangkuk terakhir. Ketika sedang menggosok bagian bawah mangkuk, mataku tanpa sengaja menangkap pantulan di permukaan air. Ada seseorang berdiri tepat di belakangku. Tubuhnya dibungkus kain kafan yang kusam, kepalanya miring, diam, tidak bergerak sedikit pun. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku membalikkan badan secepat mungkin, namun di belakangku tidak ada siapa-siapa. Sejak melihat sosok berkain kafan di pantulan air malam itu, aku berusaha meyakinkan diriku sendiri kalau itu hanya halusinasi karena kelelahan. Pekerjaanku memang menguras tenaga. Dari pagi sampai malam, tanganku hampir tidak pernah berhenti mencuci mangkuk dan piring. Mungkin mataku hanya salah melihat. Tapi semakin lama bekerja di warung itu, semakin banyak kejanggalan yang tidak bisa lagi kuanggap kebetulan. Sudah hampir 3 minggu aku bekerja. Aku mulai hafal kebiasaan setiap orang di dapur. Pak Darto selalu datang paling pagi. Ia langsung menyiapkan kuah tanpa banyak bicara. Rina melayani pelanggan dengan senyum yang dipaksakan. Eko menghitung uang di kasir dengan wajah datar. Anehnya tidak ada satupun dari mereka yang pernah tertawa lepas. Setiap kali pemilik warung melintas, suasana langsung berubah. Obrolan berhenti, semua menunduk, seolah mereka takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Suatu siang saat warung sedang sepi, aku mencoba membuka percakapan dengan Eko. "Kok, kamu udah kerja di sini berapa lama?" "Hampir 3 tahun." "Betah?" Eko tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah kantor pemilik warung terlebih dahulu. "Lumayan." "Cuma itu?" Ia mengangkat bahu. "Kalau butuh uang, semua tempat juga sama." Jawabannya terasa menggantung, seolah ada sesuatu yang sengaja tidak ingin ia katakan. Minggu berikutnya, tiba malam Jumat Kliwon. Sekitar pukul 8 malam, padahal biasanya warung tutup pukul 11. Pemilik tiba-tiba keluar dari kantornya. "Hari ini tutup." Semua menoleh. Pak Darto bertanya pelan. "Sekarang, Pak?" "Iya, malam ini libur lebih awal." Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Semua langsung bergerak membereskan dapur tanpa bertanya sedikit pun. Aku merasa heran. Saat kami berjalan keluar, aku menyusul Pak Darto. "Pak?" "Iya." "Kenapa tiap Jumat Kliwon selalu begini?" Langkahnya langsung lambat. Ia menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Jangan cari tahu." "Loh, memang kenapa?" Pak Darto menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Aku masih butuh kerja." Hanya itu. Ia mempercepat langkah meninggalkanku sendirian di parkiran. Aku memperhatikan wajahnya yang terlihat semakin pucat. Matanya sembab seperti orang yang sudah lama tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa kali aku juga melihat tangannya gemetar saat mengangkat panci kuah. Ada rasa takut yang terus ia sembunyikan.
Sejak malam itu, aku semakin sering memperhatikan keadaan dapur. Aku mulai menyadari sesuatu. Setiap menjelang malam Jumat Kliwon, bau aneh selalu muncul. Awalnya samar, lalu semakin menyengat. Baunya seperti bangkai yang dicampur rempah-rempah. Aneh sekali. Bau itu hanya muncul beberapa menit, lalu hilang begitu saja. Yang lebih aneh lagi, sumbernya selalu berasal dari gudang belakang. Padahal pintu gudang itu tidak pernah dibuka di depan kami. Suatu sore aku sengaja berdiri tidak jauh dari pintu gudang. Aku menghirup nafas dalam-dalam. Benar saja, bau busuk itu keluar dari sela-sela pintu. Aku sampai menutup hidung. Rina yang lewat langsung menarik lenganku. "Sudah Gus, kamu gak nyium baunya?" Rina mengangguk pelan. "Nyium? Terus?" "Udah gak usah dipikirin. Loh kok semua orang bilang begitu?" Rina tidak menjawab. Ia justru berjalan cepat meninggalkanku. Jawaban mereka selalu sama. Jangan cari tahu, jangan dipikir, jangan tanya. Semakin mereka menutup mulut, rasa penasaranku justru semakin besar. Beberapa hari kemudian, warung kembali ramai seperti biasa. Malam itu pelanggan baru pulang sekitar pukul 11. Aku menjadi orang terakhir yang masih berada di dapur karena harus mencuci tumpukan mangkuk. Padarto sudah pulang. Rina dan Eko juga sudah lebih dulu keluar. Yang tersisa hanya aku dan pemilik warung yang masih berada di kantor. Suasana menjadi sangat sunyi. Yang terdengar hanya suara air keran dan gesekan spons dengan mangkuk. Tiba-tiba, puk, aku berhenti mencuci. Suara itu terdengar jelas dari arah gudang belakang. Aku menoleh, sunyi. Aku kembali mencuci. Puk, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, seperti seseorang melompat dengan kedua kaki rapat. Aku berdiri perlahan. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Lalu terdengar lagi. Puk, puk, puk. Ritmenya pelan, teratur. Persis suara benda berat yang meloncat di lantai semen. Aku menelan ludah. Tidak mungkin ada orang di dalam. Gudang itu selalu terkunci. Dengan langkah pelan aku mendekati pintu gudang. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Puk, puk, puk. Aku mengulurkan tangan. Jari-jariku hampir menyentuh gagang pintu. Belum sempat ku genggam, suara seseorang terdengar tepat di belakangku. "Sedang apa kamu?" Aku tersentak sampai hampir terjatuh. Pemilik warung berdiri hanya beberapa langkah dariku. Entah sejak kapan ia berada di situ. "Oh, aduh, saya kaget, Pak." Aku tanya, "Sedang apa kamu?" "Saya kira ada tikus di dalam, Pak." Pemilik berjalan mendekat, langkahnya pelan, tatapannya tidak berkedip. Saat jarak kami tinggal sekitar 1 meter, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Bagian putih matanya merah, bukan merah karena kurang tidur, melainkan merah pekat seperti dipenuhi darah. Ia berbicara dengan suara yang jauh lebih pelan dibanding biasanya. Kalau mau selamat, ia berhenti beberapa detik. "Jangan pernah buka pintu itu." "Sudah aku peringatkan." Aku tidak sanggup menjawab, hanya mengangguk pelan. Ia terus menatapku beberapa saat sebelum berbalik menuju kantornya. Anehnya, setelah ia pergi, suara dari dalam gudang langsung berhenti, seolah apapun yang ada di balik pintu itu tahu bahwa aku hampir menemukannya. Aku menyelesaikan pekerjaanku dengan tangan gemetar. Malam itu aku ingin cepat-cepat pulang. Saat mematikan keran, tanpa sengaja mataku kembali mengarah ke pintu gudang. Ada sesuatu yang merembes keluar dari bawah pintu, bukan air biasa. Cairannya hitam pekat, kental, menetes perlahan hingga membentuk genangan kecil di lantai. Aku membeku. Bau busuk yang sangat menyengat kembali memenuhi dapur. Sejak bekerja di warung itu, aku benar-benar yakin ada sesuatu yang hidup di balik pintu gudang yang selalu dikunci itu. Setelah kejadian cairan hitam yang merembes dari bawah pintu gudang, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Selama beberapa hari berikutnya, aku tetap bekerja seperti biasa. Tetapi setiap kali melewati gudang belakang, bulu kuduku selalu berdiri. Aku ingin berhenti, tetapi keadaan belum memungkinkan. Ibuku masih membutuhkan biaya berobat, sedangkan aku belum mendapatkan pekerjaan lain. Aku terus meyakinkan diri bahwa selama tidak ikut campur urusan pemilik warung, aku akan baik-baik saja. Ternyata aku salah. Malam itu warung tutup sekitar pukul 11. Seperti biasa, aku mencuci mangkuk terakhir, membersihkan area dapur, lalu berpamitan kepada Pak Darto dan pulang mengendarai motor tua peninggalan bapakku. Baru sekitar 15 menit perjalanan, saat berhenti di lampu merah, aku merogoh saku celana untuk melihat jam.
Tanganku tidak menemukan apapun. Aku langsung panik. Aduh, ponselku. Aku mengingat-ingat terakhir kali memakainya. Ternyata sebelum mencuci piring, aku meletakkannya di rak dekat wastafel dapur. Aku sempat ragu untuk kembali. Jam juga sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam. Namun di dalam ponsel itu tersimpan nomor dokter yang merawat ibuku, juga berbagai dokumen penting. Aku tidak punya pilihan selain memutar balik motor menuju warung. Jalanan sudah sepi, lampu-lampu pertokoan padam. Angin malam bertiup pelan membuat suasana terasa semakin dingin. Sesampainya di depan warung, aku langsung menyadari sesuatu yang aneh. Pintu depan sudah terkunci rapat, namun lampu dapur masih menyala. Cahayanya keluar melalui ventilasi kecil di bagian belakang bangunan. Masih ada orang? Gumamku. Aku berjalan memutar ke samping. Pintu samping yang biasanya selalu dikunci ternyata terbuka sedikit. Celahnya cukup untuk dilewati satu orang. Aku mendorongnya perlahan. Krek. Suara engsel terdengar memecah kesunyian. Duh. Aku berhenti sejenak, memastikan tidak ada yang mendengar. Tak ada jawaban. Aku melangkah masuk. Dapur terlihat kosong. Panci-panci besar masih berada di tempatnya. Aroma kuah bakso masih memenuhi ruangan. Tetapi malam itu, ada bau lain yang lebih kuat. Bau busuk yang pernah kucium dari gudang belakang. Aku menutup hidung. Pak, aku memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Saat hendak menuju rak tempat ponselku tertinggal, telingaku menangkap suara lirih dari arah belakang dapur. Awalnya samar, seperti seseorang sedang berbicara sendiri. Aku menghentikan langkah. Suara itu semakin jelas. Komat kamit. Aku tidak mengerti bahasa yang diucapkan. Pelan, berulang, membuat tengkuku terasa dingin. Dengan langkah sangat hati-hati, aku mendekati sumber suara. Semakin dekat, bau busuk itu semakin menyengat. Aku mengintip dari balik dinding dapur. Jantungku seolah berhenti berdetak. Pemilik warung sedang duduk bersila di depan kuali kuah bakso yang sangat besar. Tubuhnya tanpa selai pakaian, matanya terpejam. Kedua tangannya terangkat di depan dada sambil terus melafalkan mantra yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Api di bawah kuali masih menyala kecil. Kuah di dalamnya mengepul perlahan. Namun bukan itu yang membuat kakiku lemas. Di hadapan pemilik warung yang sedang telanjang, berdiri sesosok pocong. Tubuhnya tidak diam seperti yang sering digambarkan orang. Ia bergerak perlahan, melompat pendek, lalu berhenti, melompat lagi. Kain kafannya tampak basah kuyup. Dari ujung kainnya membungkus kepalanya, menetes cairan hitam pekat. Setiap tetesan jatuh tepat ke dalam kuah bakso. Tetes, tetes. Suara cairan yang mengenai permukaan kuah terdengar sangat jelas di tengah kesunyian malam. Aroma rempah dari kuah bercampur dengan bau bangkai yang menyengat hingga membuat perutku mual. Pemilik warung membuka matanya. Ia menatap kuali sambil tersenyum tipis. Besok ramai lagi. Ia mengambil nafas panjang. Aku sudah menyiapkan semuanya. Pocong itu perlahan memiringkan kepalanya. Dari balik lilitan kain kafan terdengar suara yang pelan, serak dan berat. Jangan lupa janjimu. Suara itu bukan seperti suara manusia. Lebih mirip desahan panjang yang dipaksakan keluar dari tenggorokan yang kering. Pemilik warung mengangguk pelan. Tidak akan. Aku selalu memenuhi bagianku. Pocong kembali melompat mendekati kuali. Buk, buk, buk. Setiap loncatannya membuat lantai bergetar pelan. Dan dari mulutnya memuntahkan ludah berlendir ke dalam kuali tersebut. Tanganku mulai gemetar hebat. Aku ingin lari, namun kakiku seperti kehilangan tenaga. Tanpa sengaja sikuku menyenggol sebuah sendok sayur yang tergantung di rak. Celang! Suara logam jatuh menggema ke seluruh dapur. Komat kamit itu langsung berhenti. Pemilik warung menoleh cepat ke arahku. Tatapan kami bertemu. Wajahnya yang biasanya tampak tenang kini berubah penuh amarah. Siapa di sana? Aku spontan berbalik. Tubuhku bergerak sendiri. Aku berlari sekencang mungkin menuju pintu samping. Di belakangku terdengar suara langkah yang bukan langkah manusia. Buk, buk, buk. Suara loncatan itu semakin cepat, semakin dekat. Aku tidak berani menoleh. Yang ada di pikiranku hanya keluar dari bangunan itu secepat mungkin. Saat hampir mencapai pintu, aku sempat mendengar pemilik warung berteriak, "Jangan kejar dulu." Namun suara loncatan itu tidak berhenti. Aku berhasil mendorong pintu hingga terbuka lebar.
Tanpa melihat ke belakang, aku melompat ke halaman, berlari menuju motorku, lalu menyalakannya dengan tangan gemetar. Mesin sempat mati 2 kali karena aku terlalu panik. Akhirnya motor menyala. Saat hendak menarik gas, tanpa sadar aku menoleh ke arah pintu samping warung. Pemilik warung berdiri di ambang pintu. Ia tidak mengejarku, ia hanya tersenyum. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Lalu dengan suara pelan yang masih bisa kudengar dari kejauhan, ia berkata, "Kamu sudah melihat semuanya." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Sepanjang perjalanan pulang, aku memacu motor secepat mungkin tanpa berani berhenti. Sampainya di rumah, nafasku masih tersengal. Aku segera membuka pagar, namun tanganku mendadak kaku. Di depan pagar rumah berdiri sosok pocong yang sama. Kain kafannya masih basah, cairan hitam masih menetes dari ujung kainnya, dan kepalanya yang terbungkus kafan perlahan menoleh ke arahku. Aku berdiri terpaku di depan pagar rumah. Sosok pocong itu hanya berjarak beberapa meter dariku. Tubuhnya masih terbungkus kain kafan yang basah, sementara cairan hitam terus menetes ke tanah. Aku tidak berani bergerak, nafasku terasa berat. Beberapa detik kemudian sebuah motor melintas di depan rumah. Cahaya lampunya menyapu halaman. Saat sorot lampu mengenai sosok itu, bayangan pocong tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku langsung membuka pagar dan berlari masuk. Ibuku keluar dari kamar sambil mengenakan selimut. "Kamu kenapa, Gus? Kok pucat begitu?" Aku menggeleng. Enggak apa-apa, Bu, cuma capek." Aku tidak mungkin menceritakan apa yang baru saja aku lihat. Ibuku sedang sakit. Aku tidak ingin membuatnya semakin cemas. Malam itu aku mengunci semua pintu dan jendela. Aku berusaha tidur, namun baru beberapa menit memejamkan mata, terdengar suara dari ruang tamu. Seperti kain basah yang diseret di atas lantai. Aku membuka mata. Suara itu berhenti. Aku mencoba memejamkan mata lagi. Kali ini lebih dekat suaranya. Seret. Aku memberanikan diri keluar kamar sambil membawa senter. Ruang tamu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku menghela nafas panjang. Mungkin cuma tikus. Namun saat hendak kembali ke kamar, terdengar suara dari arah dapur. Puk, puk, puk. Suara loncatan, persis seperti yang kudengar di warung. Aku langsung menyalakan semua lampu rumah. Begitu lampu dapur menyala, suara itu menghilang. Aku tidak tidur sampai pagi. Esok harinya aku memutuskan tidak berangkat kerja. Aku tidak sanggup kembali ke warung itu. Sekitar pukul 9 pagi, ponselku berdering, bukan telepon. Sebuah pesan singkat. Pengirimnya adalah pemilik warung. Isi pesannya hanya satu kalimat, "Kamu tidak akan bisa lari." Tanganku langsung dingin. Aku buru-buru menghapus pesan itu, tetapi kata-kata tersebut sudah terlanjur teringat jelas di kepalaku. Hari demi hari keadaan semakin buruk. Pocong itu mulai muncul di tempat-tempat yang tidak pernah kuduga. Saat aku sedang mencuci muka, bayangannya terlihat di cermin kamar mandi. Begitu aku menoleh, tidak ada apa-apa. Ketika membeli obat untuk ibu, aku melihat sosok berkain kafan berdiri di ujung jalan. Orang-orang berlalu lalang seperti tidak melihatnya. Setiap aku berkedip, sosok itu sudah berpindah tempat, selalu lebih dekat. Suatu malam aku terbangun karena merasa ada seseorang berdiri di samping tempat tidur. Aku membuka mata perlahan. Di sudut kamar, pocong itu berdiri mematung. Air hitam masih menetes dari ujung kain kafannya. Aku berteriak sekuat tenaga. Ibuku berlari masuk. "Ada apa, Gus?" Aku menunjuk ke sudut kamar. Itu. Namun saat ibu melihat ke arah yang kutunjuk, ruangan sudah kosong. Ibuku memegang dahiku. "Kamu demam?" Aku hanya menggeleng. Beberapa hari kemudian, kondisi ibu justru memburuk. Tubuhnya yang semula mulai membaik, mendadak lemas. Nafsu makannya hilang. Setiap malam ia mengaku mendengar suara orang berjalan mengelilingi rumah. "Gus." "Iya, Bu." "Tadi malam ada orang di luar." "Siapa, Bu?" "Gak tahu. Jalannya pelan, muterin rumah." Aku langsung terdiam. Malam berikutnya, tetangga sebelah rumah mengetuk pintu. "Gus." "Iya, Pak." "Tadi malam ada orang naik ke atap rumahmu ya?" Aku mengernyit. "Ah, gak ada, Pak." "Loh, saya dengar jelas, kayak ada yang lompat-lompat." Aku hanya tersenyum hambar. Padahal aku tahu persis suara apa yang dimaksud. Itu bukan manusia. Aku mulai merasa benar-benar sendirian. Sampai akhirnya aku teringat pada Pak Darto. Mungkin hanya dia yang tahu apa sebenarnya yang terjadi. Aku mendatangi rumahnya.
Pada sore hari, rumah sederhana itu berada di gang sempit, sekitar 3 km dari warung. Pak Darto tampak terkejut melihat kedatanganku. "Loh Gus, masuk." Aku duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat lebih tua dibanding beberapa minggu lalu. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Aku langsung berkata tanpa basa-basi, "Pak, sebenarnya apa yang terjadi?" Pak Darto terdiam cukup lama. Tangannya gemetar saat meletakkan gelas teh di meja. "Aku sudah bilang, jangan cari tahu." "Aku sudah terlanjur tahu, Pak." Aku menceritakan semuanya. Tentang ritual di dapur, tentang pocong, tentang teror di rumah, tentang pesan dari bos warung. Setelah mendengar ceritaku, Pak Darto menutup wajahnya dengan kedua tangan. Akhirnya terjadi juga." "Maksud Bapak?" Ia menarik nafas panjang. "Warung itu pakai pengelarisan." Aku menelan ludah. "Bukan sekedar pengelarisan biasa. Pemiliknya membuat perjanjian dengan penjaga makam. Setiap beberapa tahun harus ada saksi baru. Kalau tidak ada," Pak Darto menatapku, "pelanggan akan hilang, usahanya bangkrut. Lalu perjanjian itu meminta tumbal." Aku merasakan tenggorokanku kering. Kenapa harus ada saksi? Pak Darto menggeleng pelan. "Itu syaratnya. Saksi menyimpan rahasia. Selama saksi masih hidup dan ketakutan, perjanjian tetap kuat. Kalau saksi melawan," ia berhenti bicara, "dia akan diburu." Aku menggenggam lututku erat-erat. "Jadi sekarang?" "Iya, kau yang dipilih." Aku terdiam. Semua kejadian selama ini akhirnya terasa masuk akal. Pak Darto kemudian membuka laci meja dan mengambil secari kertas. Di atasnya tertulis sebuah alamat. "Datangi orang ini." "Siapa dia?" "Orang yang pernah menolongku. Kalau bukan dia mungkin aku juga sudah mati." Malam itu juga aku mendatangi alamat tersebut. Rumahnya berada di pinggir kota, sederhana. Di halaman depan tumbuh pohon sawo yang besar. Seorang pria tua menyambutku. Ia mempersilahkanku duduk tanpa banyak bertanya. Belum sempat aku membuka cerita, ia lebih dulu menatap wajahku cukup lama, lalu berkata pelan, "Kau membawa tamu." Aku langsung merinding. Bapak tahu?" Ia mengangguk. "Yang mengikutimu itu bukan pocong biasa." Aku menelan ludah. Lalu apa?" Pria tua itu menarik nafas panjang. "Dia penjaga perjanjian, pemberi kekayaan." Suasana ruangan mendadak sunyi. Beberapa saat kemudian ia kembali berbicara, kali ini dengan nada yang jauh lebih serius. "Kalau pemilik warung masih hidup," ia menatap tepat ke mataku, "terormu tidak akan pernah selesai." Malam Jumat Kliwon itu, aku kembali berdiri di depan warung bakso yang pernah menjadi tempatku bekerja. Rasanya baru beberapa minggu berlalu sejak pertama kali aku diterima di sana, tetapi hidupku sudah berubah total. Di sampingku berdiri pria tua yang dikenal banyak orang sebagai ahli spiritual. Ia menatap bangunan warung yang gelap. "Sudah siap?" Aku menarik nafas panjang. "Kalau saya mundur sekarang, apa semuanya selesai?" Pria tua itu menggeleng. "Selama perjanjiannya belum diputus, dia akan terus mencarimu, memburumu, mengejarmu." Aku menatap pintu warung yang tertutup rapat. Tidak ada pelanggan. Lampu depan dimatikan. Hanya cahaya redup dari dapur yang terlihat keluar melalui ventilasi. "Ikuti saya. Apapun yang kamu lihat nanti, jangan sampai terpancing emosi." Aku mengangguk pelan. Kami memasuki pintu samping yang ternyata tidak dikunci. Begitu melangkah ke dalam, aroma rempah kuah bakso langsung bercampur dengan bau busuk yang sangat menyengat. Bau itu bahkan lebih pekat dibanding malam ketika aku memergoki ritual sebelumnya. Suasana dapur sunyi, hanya terdengar suara api kecil di bawah kuali. Kami berjalan perlahan menuju ruang belakang. Belum sempat kami mengintip, suara komat kamit sudah terdengar dari dalam. Pria tua itu memberi isyarat agar aku tetap diam. Kami melihat ke dalam. Pemilik warung kembali duduk bersila di depan kuali besar. Kali ini tubuhnya sudah dibalut kain hitam tipis. Di hadapannya berdiri sosok pocong yang sama. Kain kafannya masih basah. Cairan hitam kembali menetes ke dalam kuah. Pemilik warung membuka matanya. Ia langsung menatap ke arah kami. Anehnya, ia sama sekali tidak terlihat terkejut. Justru
Senyum tipis muncul di wajahnya. Akhirnya kau datang juga. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Pemilik berdiri perlahan. Tatapannya bergantian antara aku dan pria tua di sampingku. Kau membawa orang. Ahli spiritual itu melangkah maju. Hentikan semua ini. Pemilik tertawa kecil. Terlambat. Ia menggeleng pelan. Semua orang ingin kaya. Ia menunjuk ke arah warung yang berada di depan. Lihat tempat ini, setiap hari penuh. Orang rela antri berjam-jam. Ia kembali menatap kami. Aku hanya memilih jalan yang lebih cepat. Pria tua itu menjawab dengan tenang. Jalan cepat selalu meminta imbalan. Pemilik mengangkat kedua tangannya. Aku sanggup memberinya imbalan. Tidak, pria tua itu menggeleng. Yang memberi imbalan bukan cuma kau. Suasana mendadak menjadi dingin. Api di bawah kuali tiba-tiba membesar sendiri. Pocong itu bergerak pelan, lalu semakin cepat. Puk, puk, puk. Setiap loncatannya membuat lantai bergetar. Pria tua itu segera mengeluarkan segenggam garam kasar dan menaburkannya membentuk lingkaran di sekitar kami. Ia mulai membaca doa dengan suara lantang. Pocong itu berhenti lalu menoleh ke arah kami. Kepalanya perlahan miring hingga terdengar bunyi retakan dari balik kain kafannya. Pemilik berteriak, "Jangan dengarkan dia!" Pocong kembali melompat. Namun setiap kali mendekati lingkaran garam, tubuhnya seperti terpental. Ahli spiritual terus membaca doa tanpa menghentikan suaranya. Angin di dalam ruangan tiba-tiba berembus sangat kencang. Rak-rak dapur berguncang, piring-piring berjatuhan. Perang-perang. Pintu gudang belakang yang selama ini selalu terkunci mendadak terbuka sendiri dengan suara keras. Aku refleks menoleh. Aku melihat isi ruangan itu dengan jelas. Di lantai berserakan beberapa lembar kain kafan yang sudah menguning. Di sudut ruangan terdapat foto-foto orang yang tidak kukenal. Sebagian wajahnya dicoret dengan cairan hitam. Di depan foto-foto itu tersusun sesajen yang sudah membusuk. Beberapa kendi tanah liat, lilin hitam, dan beberapa buntalan tanah kuburan yang masih dibungkus kain putih. Bau busuk yang selama ini tercium ternyata berasal dari ruangan itu. Pria tua itu menghela nafas panjang. Ini pusat perjanjiannya. Ia mengambil sebuah botol kecil dari dalam tas, lalu memercikan isinya ke arah gudang. Begitu cairan itu mengenai benda-benda ritual, satu persatu lilin langsung padam. Asap hitam mengepul dari dalam gudang. Pocong itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Suara jeritanya begitu keras hingga membuat telingaku berdenging. Pemilik warung langsung panik. "Jangan, berhenti!" Ia berlari hendak masuk ke gudang. Namun pria tua terus melafalkan doa. Dan seketika kain kafan yang berserakan di lantai seperti tertiup angin lalu terbakar dengan api kecil berwarna kebiruan. Pocong itu berhenti melompat. Tubuhnya perlahan berbalik. Bukan lagi menghadap kami, melainkan menghadap pemilik warung. Wajah pemilik yang tadi penuh keyakinan berubah pucat. Ia mundur beberapa langkah. "Jangan, aku sudah memenuhi janjiku." Pocong itu kembali melompat. Puk, puk, puk. Semakin dekat. Pemilik berlari menuju pintu depan. Namun pintu itu tidak bisa dibuka. Ia memukul-mukulnya dengan panik. "Tolong, tolong." Tak ada jawaban. Pocong itu terus mendekat. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan. Dalam hitungan detik, sosok berkain kafan itu sudah berdiri tepat di belakang si pemilik warung. Pemilik menjerit keras, "Tolong aku!" Namun tidak ada siapapun yang datang. Lampu dapur tiba-tiba padam serentak. Ruangan menjadi gelap gulita. Beberapa detik kemudian, terdengar satu jeritan panjang yang langsung terputus. Setelah itu, sunyi. Pria tua menyalakan senter. Pemilik warung sudah tidak ada. Pocong itu pun menghilang. Yang tersisa hanyalah kain kafan basah tergeletak di depan pintu. Pria tua menghela nafas pelan. Perjanjiannya sudah selesai. Esok paginya aku melewati warung itu. Pintu depannya dipasang garis polisi. Beberapa warga berkumpul di pinggir jalan sambil berbisik-bisik. Aku mendengar seseorang berkata, katanya pemiliknya meninggal mendadak semalam. Orang lain menimpali, sayang ya, warung selaris itu. Sejak hari itu warung tersebut tidak pernah buka lagi. Bangunannya pelan kosong. Cat tembok mulai mengelupas. Tidak ada lagi antrian panjang seperti dulu. Teror yang mengikutiku pun berhenti. Aku tidak pernah lagi mendengar suara loncatan di rumah. Ibuku perlahan sembuh. Lampu rumah tidak pernah mati sendiri lagi. Meski begitu,
Pengalaman itu meninggalkan rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Sampai sekarang, setiap kali melihat sebuah warung makan yang terlalu ramai tanpa alasan yang masuk akal, aku selalu teringat aroma kuah bakso yang bercampur bau bangkai, tetesan cairan hitam dari kain kafan, dan ludah dari mulut pocong, dan sosok yang berdiri di depan kuali pada tengah malam. Kalau suatu hari kalian menemukan warung yang selalu penuh, tapi pemiliknya terlihat seperti tidak pernah tidur, jangan langsung percaya semua itu karena keberuntungan. Kadang ada imbalan yang harus diberikan dengan cara yang tidak pernah ingin kalian lihat sendiri. Semoga terhibur. Antoni pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum, matur nuwun, alhamdulillah.